Hai Sobat Budaya, kembali lagi di Humanicast, Humanities Podcast bersama saya Kendall. Dan hari ini kita kembali lagi di segmen kepakaran dosen. Dan hari ini kita akan mengobrol dengan Dr. Laili Hamidah, SSM Hum. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, jadi di episode kali ini kita akan mengupas tuntas kenapa Bu Laili ini pada akhirnya memutuskan untuk fokus di bidang bahasa dan literasi. Jadi untuk kalian, sobat-sobat budaya yang ada di rumah, kepikiran untuk juga fokus di bidang ini bisa ditonton sampai akhir, siapa tahu bisa menambah wawasan kalian. Oke, jadi mungkin kita bisa jump in ke pertanyaan pertama. Apa hal yang membuat Ibu Laili ini pada akhirnya tertarik untuk fokus di bidang bahasa dan literasi? Baik, sebelumnya dengan Mbak siapa? Kendall. Kendall ya. Iya. Terima kasih sudah diundang ke podcast ini. Pertanyaan pertama ini menarik ya karena terkait dengan apa yang saya geluti selama ini. Jadi kenapa kok tertarik sosialisasi bahasa dan literasi? Awalnya memang sejak saya S1 itu sudah tertarik dengan apa yang disebut dengan pemerolehan bahasa. Jadi pemerolehan bahasa itu bagaimana kita belajar tentang anak-anak kecil mulai dari mereka toddler, mulai dari mereka bahkan di kandungan itu sudah bisa belajar bahasa dari ibunya gitu ya. Namun dengan kajian pemerolehan bahasa itu kita hanya berfokus pada bagaimana seorang anak itu belajar tentang bunyi bahasa, belajar tentang sintak bahasa atau susunan kalimat dan sebagainya atau kosakata bahasa. Tetapi kita tidak melihat bagaimana budaya itu berpengaruh terhadap perkembangan anak dan sosialisasi bahasanya. Nah, kajian yang lebih mendalam tentang itu ada di sosialisasi bahasa. Dan literasi itu bagian juga dari kalau dalam kajian saya, literasi itu bagian dari kajian sosialisasi bahasa. Kita sebut sebagai sosialisasi literasi. Begitu, Pak. Oke. Jadi mungkin untuk menambahkan sedikit gambaran untuk sobat-sobat budaya yang ada di rumah, kira-kira Bu Laili bisa memberikan kita gambaran kira-kira bahasa dan literasi itu kalau di dunia nyata atau di masyarakat sekarang kita itu seperti apa? Baik, sebenarnya banyak ya, tanpa mungkin saya menjelaskan panjang lebar pun ya kita sudah lihat di setiap kita hari-hari ya kegiatan kita sehari-hari, bangun tidur pun kita kan sudah berbahasa. Kemudian untuk berkomunikasi dengan keluarga kita juga kita berbahasa. Di kampus, di sekolah kita juga menggunakan bahasa untuk memperoleh pengetahuan dan juga menyelesaikan aktivitas kita. Jadi bahasa itu sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari karena memang merupakan bagian dari budaya kita. Sementara budaya adalah kebiasaan kita sehari-hari, apa yang kita hasilkan dari kehidupan kita sehari-hari begitu. Jadi peran bahasa ini sangat penting. Kalau tidak ada bahasa ya sulit bagi kita untuk mengkomunikasikan ide dan pikiran seperti itu. Sementara literasi sendiri itu bagaimana kita mampu untuk menggunakan kemampuan kita membaca dan menulis atau berbahasa itu untuk menjawab tantangan-tantangan kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi perannya tentu saja sangat penting ya, terutama kalau di zaman sekarang ini, kalau kita tidak misalnya tidak mampu untuk memahami ya bagaimana kita menghadapi tantangan zaman, tantangan era digital, tantangan pekerjaan ataupun tantangan kehidupan melalui literasi, kalau kita tidak mampu, tidak tahu bagaimana menggunakan pengetahuan kita untuk itu, maka kita akan ketinggalan dan mungkin kita tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Oke. Berarti mungkin literasi yang kita pahami selama ini tuh mungkin cuman sekedar membaca, padahal literasi menurut penelitian Bu Laili itu lebih ke cara bagaimana kita berbahasa atau kita jadi tahu moral dan juga cara kita berbahasa di sehari-hari seperti itu. Ya, sebenarnya pemahaman bahwa literasi itu adalah membaca dan menulis tidak salah, tidak salah karena dalam kajian saya ada beberapa paradigma ya. Jadi literasi itu ada paradigma kognitif dan paradigma sosial budaya. Dalam paradigma kognitif,
literasi adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Tetapi kalau paradigma sosial budaya, literasi adalah bagaimana kita menggunakan pengetahuan kita atau kemampuan kita untuk membaca dan menulis itu untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Contoh misalnya, kita bisa membaca dan menulis. Lalu apakah kita bisa menulis surat kepada dekan misalnya? Nah, itu kan butuh kemampuan yang real ya, yang aplikatif. Nah, itu adalah paradigma literasi atau literasi dalam paradigma sosial budaya gitu. Jadi dalam pandangan sosial budaya, literasi itu lebih aplikatif gitu. Oke, berarti ini baru beberapa menit Mem Laili sudah menyampaikan beberapa hal dan juga insight yang menurut saya akan sangat berguna untuk teman-teman yang ada di rumah. Semoga ya. Dan apalagi Mem Laili yang sudah mendalami bidang ini, sosialisasi bahasa dan literasi, kira-kira menurut Bu Laili sendiri, apa pengalaman pribadi yang sudah pernah Bu Laili rasakan, atau mungkin hasil penelitian yang menggambarkan bahwa bahasa dan budaya itu saling mempengaruhi? Kalau tadi kan literasi dan bahasa, kalau sekarang budaya. Ya, bahasa, budaya, dan literasi itu adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Karena literasi itu juga harus dibiasakan, gitu kan. Literasi juga akan semakin tinggi kalau dibiasakan gitu. Sementara budaya adalah ya bagian dari kebiasaan kita sehari-hari, bagian dari bagaimana kita menjawab kebutuhan kita sehari-hari, dan di mana di dalam kebutuhan kita sehari-hari itu kita juga menggunakan bahasa. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana contohnya ya, itu saling berhubungan. Dalam salah satu penelitian saya melihat bagaimana ekologi lingkungan kita ya, itu dari rumah, sekolah, kemudian mungkin lingkungan kita itu membentuk literasi dari seorang anak. Misalnya kalau seorang anak itu ada di sebuah keluarga yang terbiasa mempraktikkan literasi, contoh paling gampang adalah misalnya menulis pesan, kemudian pesan itu ditempel di lemari es ya, seperti itu. Kemudian menulis pesan bahwa saya akan pamit, nanti harus pulang telat. Itu kan kebiasaan berliterasi sebenarnya. Kemudian kalau mau belanja itu ditulis gitu ya, listnya apa saja yang mau dibelanjakan, itu juga kebiasaan berliterasi. Nah, kalau anak kita terbiasa berliterasi di rumah, misalnya ada budaya literasi di rumah. Kalau untuk anak-anak tuh biasanya ya seorang ibu itu membacakan cerita. Tidak perlu sebenarnya cerita yang panjang-panjang, pendek saja, baik dibacakan atau diceritakan. Itu juga budaya literasi. Nah, kalau seorang anak ini terbiasa dengan budaya literasi di rumah, ketika dia harus masuk sekolah, dia akan mendapatkan situasi yang kita sebut sebagai continuity atau kontinuitas dari rumah ke sekolah. Sehingga ketika dia berada di sekolah dan harus berhadapan dengan bidang akademik atau aktivitas akademik, karena dia sudah punya kebiasaan literasi, membaca, kemudian menulis, meskipun itu hal-hal yang sederhana di rumah, maka dia tidak akan mengalami some kind of shock culture gitu ya. Betul. Di sekolah dia sudah terbiasa dengan menulis, di sekolah dia sudah terbiasa dengan bahasa dan membaca, seperti itu. Itu di antara yang selama ini sudah saya teliti. Sementara anak-anak yang di rumahnya itu tidak terbiasa dengan praktik-praktik literasi, baik itu dibacakan cerita oleh orang tuanya ataupun dia kemudian menulis pesan kepada orang tuanya, maka dia akan mengalami gap ketika harus berangkat ke sekolah, harus memasuki dunia sekolah yang isinya adalah membaca, banyak membaca dan menulis begitu. Dia tidak hanya tidak mampu membaca dan menulis, dia juga tidak bisa mengikuti pelajaran, akan ada kesulitan. Itu diantara satu contoh ya, bagaimana kebiasaan berliterasi di rumah, kebiasaan berbahasa itu berpengaruh terhadap apa yang akan dihadapi oleh anak-anak di sekolah. Berarti budaya yang ditanamkan oleh orang tua itu justru play a big role di pertumbuhan anak, khususnya di bahasa dan literasi. Jadi bisa jadi buat bekal untuk mereka sebelum mereka ke jenjang sekolah seperti itu ya, Ibu ya.
Tidak hanya itu, kalau misalnya di rumah itu orang tua terbiasa berbahasa Jawa, Oh iya. sementara di sekolah anak-anak itu harus menghadapi bahasa Indonesia, maka guru di sekolah punya beban yang cukup berat ya, karena harus mengajarkan bahasa Indonesia dulu Iya. sebelum mereka harus bisa berliterasi membaca dan menulis. Nah itu ya saya pernah amati ada di suku Tengger. Di suku Tengger itu bahasanya sangat kuat ya. Artinya mereka mengajarkan bahasa Tengger itu sejak anak-anak masih sangat muda, sangat dari bayi gitu. Sampai mereka ke sekolah, orang tuanya tidak mengajarkan bahasa Indonesia sama sekali. Sehingga ketika anak-anak ini masuk SD kelas 1, maka semester pertama di SD itu, kelas 1 SD semester pertama, gurunya harus mengajarkan bahasa Indonesia dulu sebelum semester kedua mengajarkan ejaan bahasa Indonesia. Oke. Itu yang pernah saya jumpai di antara penelitian saya yang sudah saya lakukan tentang bagaimana budaya yang terbangun di rumah mempengaruhi budaya di sekolah, dan literasi serta bahasa di rumah dan itu berpengaruh juga di sekolah. Berarti ini bisa dibilang juga tantangan untuk para orang tua untuk Tuh. menentukan budaya dan literasi yang mereka mau sampaikan ke anak-anaknya. Ya, untuk anak-anak orang tua yang berperan. Iya, oke. Nah, kalau untuk anak-anaknya sendiri, karena anak-anak zaman sekarang kan, atau sekarang ini kita lagi ada di era digital, Ibu. Jadi, menurut Ibu, apa tantangan di era digital ini terkait dengan bahasa dan literasi, dan juga sikap yang bagaimana harus kita ambil supaya kita nggak salah langkah dalam bahasa dan literasi ini? Iya, baik. Jadi pertama, dengan dunia digital ini, dunia kita jadi tidak berbatas, jadi borderless gitu. Jadi kita sudah tidak lagi ada batas-batas negara, karena dengan era digital ini semua seakan-akan dekat gitu ya. Kita bisa bertemu dengan orang Prancis, dengan orang Switzerland atau Swiss ya, dengan orang Cordoba dan lain-lain dalam dunia yang kita sebut dengan dunia maya. Nah, kalau untuk keberagaman bahasa sendiri, menurut saya dengan adanya borderless area seperti ini, ya kita harus terbuka terhadap berbagai bentuk budaya dan bahasa yang dimiliki oleh negara lain, orang-orang di negara lain. Dan harus terutama generasi muda nih ya, generasi muda harus termotivasi untuk belajar bahasa-bahasa asing, tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, tapi juga bahasa lain. Apalagi sekarang kan ada banyak motivasi dari drama-drama yang ada di TV ya. Betul. Baik itu tidak hanya TV tapi juga di dunia digital, ada drama Cina, ada drama Korea. Jadi anak muda harus termotivasi untuk belajar bahasa, tidak hanya mengikuti dramanya tapi juga mengetahui budaya dan juga bahasanya. Jadi harus terbuka terhadap keberagaman bahasa dan budaya itu yang pertama. Tetapi di sisi lain dengan era digital ini ya kita harus bisa berhati-hati. Nah, salah satu langkah yang bisa kita ambil untuk bisa berhati-hati dalam dunia digital ini adalah, atau bisa capable ya, literate digitally atau digital literate gitu, ya kita harus belajar apa itu dan bagaimana itu dunia digital. Jadi jangan hanya menggunakan sosial media itu untuk sebagai user dalam arti penikmat saja, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan dan bagaimana kita tahu bagaimana platform sosial media tertentu itu bekerja. Nah itu penting karena mengetahui bagaimana sebuah platform itu bekerja itu bisa menyelamatkan kita dari hoax ataupun penipuan-penipuan yang ada di era digital ini. Artinya salah satu langkah untuk bisa digitally literate atau terliterasi secara digital itu adalah mencari pengetahuan tentang sosial media dan juga dunia digital itu sendiri. Bagaimana budaya digital itu bekerja dan seterusnya. Sehingga
kita tidak mudah untuk terbawa arus dalam dunia digital tersebut. Oke, berarti dari mindset kita sudah harus mulai terbuka bahwa nggak ada salahnya kok kita belajar second language. Ya, mindsetnya terbuka. Iya benar, dan nggak harus bahasa Inggris ya Ibu ya. Maksudnya kalau kita mau belajar misalnya Arab bahasa, juga boleh. iya bahasa Perancis gitu. Bahasa Perancis juga boleh. Iya, karena kan kadang ada yang meremehkan gitu loh Ibu, kayak ngapain belajar bahasa Jepang misalnya gitu, ngapain harus belajar bahasa Mandarin misalnya gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu juga nanti yang menguasai yang jadi global language itu apa, nggak selalu bahasa Inggris gitu kan Ya, misalnya. namun di era digital ini memang sudah ada penelitian juga di dalam buku-buku tentang digital culture itu ya, bahwa bahasa Inggris ini menguasai 80% dari internet memang. Jadi yang pertama mungkin saya sarankan ya belajar bahasa Bahasa Inggris. Inggris, gitu. Tapi terbukalah juga dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi mungkin itu juga salah satu kriteria belajar bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, karena mungkin kita kalau mengikuti kemajuan teknologi juga kita harus jago bahasanya juga gitu ya, betul yang ada di platform tersebut. Oke. Nah, yang terakhir nih, Ibu, secara umum, kalau tadi kan kita sudah fokus di era digital, secara umum apa tantangan yang paling sering dihadapi oleh masyarakat dan bagaimana solusinya? Tentang bahasa dan literasi ya. Iya. Baik, untuk bahasa sendiri sampai saat ini, terutama bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris itu belum dikuasai secara tuntas oleh masyarakat Indonesia, apalagi generasi mudanya. Salah satu penyebabnya karena di pemerintah kita bahasa Inggris itu masih dalam kebijakan sebagai bahasa asing, bukan bahasa kedua. Jadi kalau anak muda sudah belajar di kelas nih bahasa Inggris, keluar dari kelas mereka tidak punya wadah untuk menyalurkan kemampuannya berbahasa Inggris ini. Jadi kebijakan tentang foreign language, bahasa Inggris sebagai foreign language ini kemudian menjadi salah satu faktor yang mungkin menjadikan generasi muda belum tuntas dalam hal kemampuan berbahasa Inggris. Nah, tapi saya sarankan ya sebagai solusinya sekarang di era digital ini banyak sekali platform ataupun aplikasi berbahasa Inggris yang bisa digunakan oleh anak muda. Not to mention many ya, maksudnya ada macam-macam, ada Monly, ada apa yang Duolingo, ada Duolingo. Ada juga sosial media di mana para influencer itu mengajarkan bahasa Inggris. Jadi saya kira ada banyak kesempatan bagi generasi muda untuk menuntaskan kemampuan berbahasa asing mereka. Ada juga platform seperti Ome TV yang mereka bisa gunakan untuk bertemu langsung dengan orang asing dan menggunakan bahasa Inggris mereka. Kemudian untuk tantangan literasi ini juga menjadi PR untuk para akademisi seperti saya dan juga Kendall ya, untuk mensosialisasikan literasi ini kepada masyarakat. Jadi tantangan terhadap bahasa dan literasi ya. Jadi tantangan kita untuk bahasa, terutama bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris, sampai saat ini menurut saya generasi muda masih punya PR nih untuk bisa berbahasa Inggris secara tuntas, karena sampai sekarang kita dapati masih banyak generasi muda di Indonesia belum bisa berbahasa Inggris begitu ya, belum memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Salah satu penyebabnya adalah policy dari pemerintah, kebijakan pemerintah yang menjadikan bahasa Inggris ini bukan bahasa kedua tetapi bahasa asing. Jadi bahasa Inggris ini masih foreign language begitu. Jadi ketika anak-anak muda ini sudah belajar bahasa Inggris di kelas, ketika keluar mereka tidak punya wadahnya untuk menyalurkan kemampuan mereka. Hanya saja sekarang di era digital ini sebenarnya banyak sekali aplikasi digital, Duolingo, Monly, kemudian juga banyak sekali influencer di YouTube, TikTok maupun Twitter ya, yang menggunakan sosial media itu untuk menyebarluaskan bahasa Inggris. Dan bahkan ada aplikasi Ome TV juga yang mana sebenarnya kita bisa berinteraksi dengan orang-orang dari luar negeri dan mempraktekkan kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi pilihannya udah banyak dan harus dimanfaatkan gitu. Nah untuk literasi sendiri, saya kira pemerintah saja tidak cukup ya untuk menangani masalah literasi ini, maka seperti kita dari bidang akademisi dari universitas harus juga berkontribusi.
terhadap peningkatan literasi di masyarakat, baik itu dengan pengabdian masyarakat maupun penelitian yang dilakukan. Jadi kontribusi itu bisa dilakukan dengan sosialisasi literasi ini di kalangan orang tua dan juga di kalangan anak muda dan juga terutama anak-anak yang masih berada di sekolah dasar dan sekolah menengah. Saya kira itu yang harus kita bantu dan kita luangkan waktu kita untuk membantu peningkatan kemampuan berbahasa dan berliterasi di negara kita. Oke, berarti peran dari generasi muda itu juga penting, mulai dari kesadaran, lalu juga action yang kita ambil untuk generasi yang akan mendatang. Memanfaatkan apa yang sudah ada di hadapan kita. Betul. Dengan sebaik-baiknya. Oke, sebelumnya terima kasih Bu Laili sudah meluangkan waktu untuk datang di Humanika episode hari ini. Dan untuk teman-teman, sobat-sobat budaya yang ada di rumah, bagaimana? Apakah kalian mulai mendapatkan wawasan dan juga insights yang sangat berguna, khususnya kalian jika mau mendalami di bidang sosialisasi bahasa dan literasi juga? Oke, saya Kendall Anjanet, pamit undur diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Mbak Kendall. Untuk sahabat-sahabat budaya yang di rumah, jangan sampai ketinggalan episode-episode Humanicast yang akan datang dengan cara like, komen, dan subscribe di channel YouTube FIB Unair. Fakultas Ilmu Budaya, Viva Humaniora. Salam budaya.